Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang makalah saya atau penelitian saya tentang manajemen mutu pendidikan di sekolah swasta, yaitu tepatnya di MI Muhammadiyah Ashabul Kahfi, program khusus Sidoarjo. Saya sendiri Abdurrahman Fauzan Nida, NIM 0323-2014. Yang pertama adalah implementasi 8 standar nasional pendidikan. 1. Standar isi dan kompetensi kelulusan. Di MI Muhammadiyah Al-Kahfi ini mengacu kurikulum nasional, kemudian ditambah dengan kurikulum program khusus, sehingga ini menjadi nilai plus dari MI Muhammadiyah ini. Kemudian terintegrasi dari kurikulum satuan pendidikan KSP ya, sesuai standar, fokus pada mata pelajaran tahsin dan tahfidz, ini salah satu kelebihan. Kemudian yang kedua ada standar proses dan penilaian mengikuti ketentuan pemerintah. Ya, ini sudah wajar. Kemudian standar terdiri untuk mata pelajaran program khusus. Ada juga standar untuk mata pelajaran program khusus yang dikhususkan dalam sekolah tersebut. Kemudian ada evaluasi komprehensif, kognitif, spiritual, dan akhlak. Jadi aspek-aspek evaluasinya sangat komprehensif ya. Dari segi kognitif, spiritual, dan akhlaknya semuanya dievaluasi. Kemudian yang ketiga ada standar pengelolaan dan pembiayaan. Ada open management, di mana manajemen terbuka, adanya keterbukaan. Kemudian akuntabilitas dan transparansi, sama ya. Transparan mengenai apapun, dikonfirmasi, dilaporkan apa adanya. Kemudian ada pelaporan keuangan kepada orang tua setiap tahunnya. Jadi ketika bertemu rapat dengan orang tua itu ada laporan-laporan tentang keuangannya. Jadi orang tua itu bisa tahu, bisa paham, bisa jelas anak ini orang tua bayar segini, uangnya untuk apa saja, itu ada rekapannya, ada penjelasannya seperti itu. Kemudian ada keunggulan dan program khusus. Ada program tahsin dan tahfidz Al-Quran, ya, di mana tahsin sendiri adalah perbaikan bacaan Al-Quran sesuai tajwid. Kemudian tahfidz adalah target hafalan di mana minimal 2 juz, 30 sama juz 29. Ketika sudah lulus kedua juz ini nanti hafal dan bacaannya juga bagus. Kemudian ada pembelajaran baca tulis Al-Quran secara bagus, rapi, benar, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian ada program bahasa, yaitu ada bahasa Arab dan Inggris. Kemudian ada mempersiapkan kompetensi internasional. Jadi anak-anak yang punya potensi-potensi, nah kira-kira itu dikembangkan sehingga nanti bisa berkembang, bisa bagus ke tingkat internasional. Tidak lepas dari nilai-nilai Islam ya, pembelajaran dan KBM-nya ataupun kurikulumnya sudah pasti tidak lepas dari nilai-nilai keislaman. Kemudian ada keseimbangan akademik dan religius, yaitu tetap mengajar prestasi akademiknya. Jadi walaupun dia ada nilai keagamaannya, tetapi prestasi akademik itu tetap ditingkatkan juga, dijaga, bahkan juga anak-anak yang berkompetensi disemangati, disupport seperti itu. Kemudian menyeimbangkan kurikulum nasional dengan program agama, di mana kurikulum itu dikaitkan dengan program agama. Dan ada persiapan melanjutkan ke sekolah lanjutan. Nah, jadi walaupun sekolahnya itu agama, sekolahnya itu Muhammadiyah, tetapi anak-anak ketika lulus itu nanti tidak akan bingung ketika dia mau melanjutkan ke sekolah lanjutan atau sekolah favorit, karena benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, sudah bisalah nanti ketika anak nanti mau melanjutkan ke sekolah-sekolah yang favorit seperti itu. Kemudian ada strategi pemasaran yang unik, nah di mana dari wawancara yang saya lakukan, sebelumnya mohon maaf, wawancara itu saya lakukan oleh kepala sekolah
MI Muhammadiyah Ashabul Kahfi Sidoarjo, di mana salah satu hal yang menonjol yaitu adalah strategi pemasarannya yang sangat unik, di mana beliau memiliki prinsip atau memiliki cara, yaitu di mana PPDB sepanjang hayat. Jadi rekrutmen dilakukan sepanjang tahun. Jadi ketika sudah mulai ajaran baru itu udah dilakukan PPDB seperti itu. Bukan hanya menjelang tahun ajaran baru, jadi bukan hanya ketika mau menjelang saja, tetapi ketika sudah masuk tahun ajaran baru pun itu dia sudah mulai menyicil melakukan promosi-promosi PPDB seperti itu. Kemudian ada media sosial, optimalisasi untuk blow up kegiatan sekolah. Jadi kegiatan sekolah itu selalu diupdate apa saja di media sosial, sehingga akan terus tahulah, masyarakat itu akan tahu, akan tersebar seperti itu. Kemudian ada dokumentasi dan publikasi aktivitas, nah, ada dokumentasinya juga terkait kegiatan-kegiatan. Kemudian ada menepati janji. Nah, ini yang penting ya bagi sebuah sekolah atau yayasan atau mungkin pendidikan-pendidikan yang lain, di mana ketika kita memberikan janji kepada orang tua, kepada bahasanya pelanggan kita, maka kita harus menepatinya. Konsisten mewujudkan janji kepada stakeholder. Nah, bagi para karyawan, kita juga menepati janji kita. Di sana karyawan bekerja dengan keras, maka kita akan memberikan imbalan yang seimbang pula. Kemudian membangun kepercayaan jangka panjang seperti itu. Jadi kepada masyarakat, kepada orang tua, kita berikan mereka kepercayaan jangka panjangnya. Jadi bukan hanya 1 tahun 2 tahun, bukan hanya mungkin ketika ada saudara yang sekolah di situ, jadi bukan hanya berhenti di satu anak ini saja, tapi nanti ke bawah ke adik-adiknya atau mungkin ke keluarga-keluarga yang lainnya, seperti itu kepercayaannya. Yang keempat yaitu adalah word of mouth marketing. Nah, di mana orang tua sebagai agen marketing utama. Iya. Jadi orang tua itu benar-benar bahasanya kita ajak, kita ya bahasa anunya kita pengaruhi, kita promosikan orang tua itu. Karena kalau di bahasa Jawa itu ada yang namanya ketok tular seperti itu. Jadi orang tua, oh anaknya ini sekolah di sini, oh bagus kayak gini nanti walaupun kita nanti nggak harus promosikan secara langsung, secara ketemu langsung, orang tua itu nanti udah mengajak sendiri gitu orangnya. Kemudian ada kepuasan orang tua, promosi natural, karena kepuasan dari orang tua itu akhirnya yaitu tadi mengajak-ngajak orang yang lain. Hemat energi dan sangat efektif. Iya benar, bahasanya seperti ini. Mungkin wali murid itu datang dari tempat yang jauh, disekolahkan di tempat tersebut, anaknya bagus, anaknya pinter, kayak gitu, dia cocok. Nah, dia akan mengajak mungkin tetangga-tetangga atau mungkin kerabat-kerabat di sekitarnya untuk sekolah di situ. Itu kan juga menghemat energi juga. Kita tidak perlu datang ke sana jauh-jauh mengajak muridnya mempromosikan, tapi dari orang tua itu udah bahasanya sebagai narasumbernya, sebagai pengajaknya seperti itu. Ini ada program dinamis, yaitu tidak monoton dari tahun ke tahun. Nah, selalu ada program-program terbaru, terobosan-terobosan terbaru, dan kegiatan-kegiatan yang menarik. Adaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi program-programnya itu kita lihat dari kebutuhan masyarakat sekitar itu bagaimana, kayak gitu. Jadi enggak semata-mata hanya kita monoton saja ya, hanya di sana itu tidak hanya setiap tahunnya kegiatannya kayak gini, terus nanti kadang diubah. Mungkin ada ekstra market day atau apa. Nah, di tahun berikutnya diadakan mungkin pentas apalah, pentas keagamaan seni atau apa seperti itu. Ada strategi mempertahankan mutu. Yang pertama ada menjaga kepercayaan, konsisten mewujudkan yang dijanjikan seperti yang saya sebutkan tadi. Perlakuan siswa seperti anak sendiri ya. Jadi benar-benar anak itu benar-benar dididik seperti anak sendiri. Seperti itu. Bentukan karakter di mana ada penanaman akhlak mulia. Jadi akhlak itu benar-benar dibiasakan, ditanamkan kepada anak.
Kemudian mengajarkan sholat dengan pendekatan hati. Nah, jadi anak itu diajak, bukan hanya sekedar anak disuruh mungkin dibentak atau diuyak-uyak, enggak, tapi benar-benar disadarkan ketika mengerjakan sholat itu bagaimana, manfaatnya apa, seperti itu. Kemudian ada target holistik, siswa bisa masuk sekolah unggul Islam. Nah, seperti itu yang di awal tadi. Jadi di sana dia juga membantu mengoptimalkan, mengembangkan, mendukung anak-anak yang mungkin dia itu pengen melanjutkan sekolah di mana. Nah, dia bantu, dia usahakan seperti itu. Entah itu dari segi pembelajaran, dari segi apapun itu diusahakan. Mendapatkan hafalan dan bacaan Al-Quran yang bagus, ya itu sudah karena program khusus tadi sudah disebutkan di awal, diharapkan mendapatkan hafalan 2 juz tadi dan bacaan yang bagus. Pelayanan maksimal, nah dimana ibu kepala sekolah sendiri mengungkapkan sendiri, beliau filosofi yaitu kita tidak ada tanpa mereka. Ya benar, sekolah itu nggak akan bisa berdiri, nggak akan berjalan kalau tidak ada siswa. Kalau nggak ada siswa, nggak ada murid peserta didik, ya mau bagaimana sekolah itu nanti berjalan kayak gitu. Maka benar-benar dilakukan pelayanan yang maksimal. Kemudian pemberian layanan terbaik untuk siswa. Jadi siswa itu benar-benar kita dilayani, benar-benar apa kebutuhannya, jika mampu dicukupkan, seperti itu. Continuous improvement, di mana ada evaluasi berkelanjutan, perbaikan program yang diperlukan. Nah, jadi yaitu tadi ada evaluasi, ada perbaikan. Jadi nggak hanya sekedar berhenti di situ saja, tidak, tapi setiap tahun ke tahun ada evaluasi, ada perbaikan. Kemudian ada kekuatan model pengelolaan, ada integrasi efektif, di mana ada standar nasional ditambah program kekhususan. Nah, ini menjadi kekuatan. Fleksibilitas dan inovasi kurikulum. Nah, ini juga menjadi kekuatan juga. Kurikulumnya yang fleksibel, bisa menyesuaikan, seperti itu. Di adanya penggabungan antara kurikulum pemerintah dengan kurikulum yayasannya, itu akhirnya menjadi sebuah nilai plus dari sekolah ini. Work of mouth marketing cost efektif. Kemudian ada kepuasan orang tua sebagai kunci, ya benar. Karena orang tua itu kunci ya dari apalagi di sekolahan. Ketika sekolah itu di mata orang tua itu mendapatkan citra yang baik, maka orang tua itu pasti akan merealisasikannya atau menggambarkan sekolah tersebut dengan hal-hal yang baik juga, seperti itu. Manajemen transparan, membangun kepercayaan stakeholder, kemudian akuntabilitas keuangan. Kemudian ada tantangan dan peluangnya. Nah, yang terakhir ini tantangan, di mana disebutkan beliau keterbatasan dukungan keluarga dan program tahfidz. Nah, ini menjadi tantangan juga. Kemudian fokus baca terus Al-Quran belum optimal. Ya benar, karena ya bahasanya masih berproses, masih berjalan. Apalagi dilihat dari segi anaknya, kemampuannya juga berbeda-beda, maka sangat sulit untuk benar-benar bisa sesuai, seperti itu. Dan peluangnya adalah pengembangan program parenting, ya parenting anak, kerjasama intensif dengan orang tua, adanya kerjasama, komunikasi antara orang tua, sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis. Jadi adanya monitoring, evaluasi itu lebih sistematis, benar-benar ditata rapi, seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.